Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kimia kuantum mengenai term simbol dan aturan seleksi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Niken Mega Pramesti dengan NPM 2213023023014, Andini Anggraini dengan NPM 22130230242, Natasha Khairunisa dengan NPM 221303035 dan Reza Paristia dengan NPM 22130230074. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Niken Mega Pramesti. Term simbol yaitu cara penulisan keadaan elektronik suatu atom yang lebih tepat. Notasi atau simbol-simbol yang ditemui pada term simbol adalah 2s plus 1 Lj, di mana S adalah multiplisitas dari spin elektron, L adalah momentum sudut orbital total, J adalah total momentum sudut elektronik dari seluruh keadaan elektron dalam atom. Nah, term simbol digunakan untuk menggambarkan keadaan kuantum dan tingkat-tingkat energi yang berbeda untuk konfigurasi elektron yang sama. Jadi, sebenarnya dalam konfigurasi elektron yang sama, terdapat tingkat-tingkat energi yang lebih halus yang dapat digambarkan dengan term simbol ini. Dengan term simbol, kita juga dapat mengidentifikasi mana transisi elektron yang diperbolehkan atau tidak dengan aturan seleksi. Selanjutnya itu multiplisitas. Nah, pada S dan L diatur pada aturan Clebsch-Gordan, di mana 2S plus 1 adalah multiplisitas dari spin elektron, di mana S-nya itu didapatkan dari S1 plus S2 sampai S1 dikurang S2. Nah, kita tahu bahwa nilai S kecil ini merupakan 1/2. Jika positif 1/2 dan negatif 1/2 itu adalah nilai MS, bukan nilai S kecil. Nah, selanjutnya itu L merupakan momentum sudut orbital total, yakni dari penjumlahan momentum sudut orbital L atau L kecil ini bilangan kuantum azimut, di mana untuk mendapatkan nilai L besar yaitu dari L1 plus L2 lalu L1 plus L2 min 1 sampai L1 dikurang L2. Nah, L besar merupakan momentum sudut orbital total, maka term simbolnya untuk 0 yaitu S besar, untuk P besar adalah 1, untuk D besar adalah 2, dan untuk F besar adalah 3 dan seterusnya. Nah, J diatur dalam skema Russell-Saunders, di mana J merupakan momentum sudut elektron total yang diperoleh dari seluruh keadaan elektron dalam atom, yakni dari penjumlahan antara S dan L. Untuk menentukan J yaitu L plus S, lalu L plus S min 1 sampai L min S. Selanjutnya adalah contoh soal, yaitu tentukanlah term simbol untuk atom Li. Nah, yang pertama itu membuat konfigurasi elektron Li. Karena nomor atom Li adalah 3, maka konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s1. Nah, orbital 1s sudah terisi penuh, maka hanya memakai yang 2s1. Untuk orbital s, nilai azimut atau bilangan kuantumnya adalah 0. Maka nilai L besarnya juga 0, dan term simbolnya adalah S besar. S besarnya merupakan penjumlahan dari bilangan kuantum spin, maka S-nya adalah 1/2, karena hanya ada 1, yaitu 2s1. Nah, kemudian untuk multiplisitasnya yaitu 2s plus 1, maka memasukkan nilainya tadi yaitu 2 dikali 1/2 plus 1 sama dengan 2. Dan untuk J-nya yaitu L plus S, di mana L sama dengan 0 dan S sama dengan 1/2, sehingga nilai J-nya yang didapatkan adalah 1/2. Oleh karena itu didapatkan term simbolnya yaitu 2S 1/2, di mana 2 adalah multiplisitas dan setengah adalah nilai J. Nah, teman-teman, kita masuk ke contoh soal nih. Yang pertama yaitu tentukan term simbol atom hidrogen dengan konfigurasi elektron H sama dengan 1s1. Di sini kita ketahui bahwa satu elektron pada orbital 1s. L sama dengan 0, yaitu orbital S dengan 1 elektron. Nilai L sama dengan 0. Kemudian S sama dengan nilainya setengah, yaitu rumus N/2 sama dengan 1/2. Di mana J sama dengan L ditambah S, maka sama dengan 0 ditambah 1/2 sama dengan 1/2 atau setengah. Kemudian multipilitasnya sama dengan 2S plus 1, yaitu 2-nya 2 dikali S-nya 1
dibagi 2 ditambah 1 sama dengan 2, sehingga term simbolnya adalah 2s1/2. Tentukan term simbol atom hidrogen dengan konfigurasi elektron H sama dengan 1s0, 2s0, dan 2p1. 1 elektron pada orbital 2p, di mana L bernilai 1, yaitu orbital P dengan 1 elektron, nilai L sama dengan P. Kemudian S sama dengan setengah, yaitu dengan rumus N/2 sama dengan 1/2. Kemudian untuk J-nya sama dengan L tambah S. Nah, di mana J-nya 1 ditambah S-nya setengah, yaitu jadi 3/2. Kemudian J sama dengan L dikurang dengan S, di mananya L1 dikurang setengah, sehingga setengah. Sehingga ada 2 nilai J, yaitu setengah dan 3/2. Sehingga multiplicasitasnya yaitu 2s+1, di mana 2 dikali 1/2 ditambah 1 sama dengan 2. Sehingga term simbolnya yaitu 2p1/2 dan 2p3/2. Nah, yang selanjutnya adalah momentum sudut total, di mana bilangan kuantum J itu menyatakan orientasi relatif spin dan momentum sudut orbital sebuah elektron. Kuantum momentum sudut total angka atau J, bilangan bulat non-negatif atau setengah bilangan bulat, melakukan hal yang sama untuk beberapa elektron. Nilai J yang diizinkan diberikan oleh deret Challes-Jordan. J sama dengan L plus S min L, L min S. Nah, selanjutnya itu coupling Russell-Saunders gagal jika couplingnya spin orbit besar atau pada atom berat, atom dengan Z tinggi. Dalam kasus tersebut, spin dan momentum orbital elektron individual dikopel menjadi nilai-nilai individual. Kemudian, momentum ini digabungkan menjadi total besar atau J. Skema ini disebut dengan coupling JJ. Nah, yang selanjutnya adalah ini merupakan grafik. Nah, grafik ini itu untuk memahami bagaimana tingkat energi elektron dalam atom itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk jenis coupling elektron dan posisi unsur dalam tabel periodik. Nah, apa sih perbedaan coupling LS atau Russell-Saunders dengan coupling JJ? Nah, coupling LS itu umumnya digunakan untuk atom-atom yang ringan dan menengah, di mana interaksi spin orbit itu relatif rendah. Sedangkan untuk coupling JJ itu umumnya berlaku untuk atom-atom yang berat. Baiklah teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu aturan seleksi. Status atom dan setiap transisi spektral dapat ditentukan dengan menggunakan simbol. Contoh, transisi yang menghasilkan duplet natrium kuning yang dapat dituliskan elektronnya seperti di samping. Nah, di mana kami di sini menyajikan diagram yang telah dijelaskan sebelumnya oleh kelompok 3 mengenai struktur halus atau fine structure. Gambar ini adalah gambar 9.31 pada buku Atkins yang dipenulis oleh D. Paula, diagram tingkat energi untuk pembentukan garis-garis natrium D, pemisahan garis-garis spektrum atau sebesar 17/cm, mencerminkan pemisahan tingkat-tingkat suku 2P. Dapat dilihat teman-teman, diagram yang telah dijelaskan oleh kelompok 3 kami sajikan di samping. Nah teman-teman, adanya dua garis spektrum ini disebabkan oleh struktur halus atau fine structure dari tingkat energi 2P. Struktur halus ini muncul karena adanya interaksi antara momen magnetic spin elektron dengan medan magnet internal atom. Akibat dari struktur halus ini, tingkat energi 2P terpecah menjadi dua subtingkat energi yang sedikit berbeda. Hal ini menyebabkan adanya dua transisi yang sedikit berbeda dari tingkat energi 2P ke tingkat energi 2S, sehingga menghasilkan dua garis spektrum yang terpisah, yaitu D1 dan D2. Dapat dilihat
diagram besar. Nah, sehingga aturan seleksi muncul dari kekekalan momentum sudut selama transisi dan dari fakta bahwa foton memiliki spin 1. Oleh karena itu, aturan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk simbol, karena simbol tersebut membawa informasi tentang momentum sudut, analisis terperinci seperti gambar di samping. Di mana simbol menunjukkan transisi terlarang. Aturan tentang AS atau aturan seleksi tidak ada perubahan secara keseluruhan. Berasal dari fakta bahwa cahaya tidak mempengaruhi spin secara langsung. Aturan tentang A ini dan AL mengungkap